you know better. 거기서 좀 내가 얼른 나와. A little dimmer in my storyline. So no, And don't you know how sweet it tastes? Yeah, don't you know how sweet it tastes? Yeah, don't you know how sweet it tastes? Now that I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, program studi sarjana akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan memaparkan materi mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu Ibu Indawati SEMM MAK. dengan judul Strategi dalam Tindakan. Poin pertama yang akan dibahas dalam bab strategi dalam tindakan adalah apa itu strategi dalam tindakan, tujuannya apa, dan gimana sih cara mengimplementasikan strateginya. Nah, strategi dalam tindakan adalah proses pelaksanaan dari rencana strategi yang telah disusun agar dapat diwujudkan dalam bentuk aktivitas nyata. Pada tahap ini, berbagai rencana tidak lagi hanya menjadi konsep, tetapi mulai dijalankan melalui pembagian tugas, pemanfaatan sumber daya, serta pengambilan keputusan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan dari strategi dalam tindakan adalah untuk memastikan bahwa strategi yang telah dibuat atau dirancang dapat berjalan dengan efektif, sehingga mampu mencapai target yang diinginkan. Nah, mengoptimalkan selain untuk mencapai target yang diinginkan, juga untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta mengarahkan setiap aktivitas agar tetap sesuai dengan rencana. Nah, strategi dalam tindakan juga sangat penting karena keberhasilan suatu strategi itu bukan hanya ditentukan oleh seberapa baik perencanaannya, tetapi juga oleh sebagaimana strategi tersebut diimplementasikan dalam bentuk nyata. Nah, tanpa pelaksanaan yang baik, strategi hanya akan menjadi teori tanpa hasil, sehingga implementasi yang tepat dapat membantu organisasi mengurangi kesalahan, beradaptasi dengan perubahan, serta meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik atau ciri khusus dari manajemen strategi. Yang pertama, ciri khususnya itu adalah fokus pada tujuan jangka panjang. Nah, yang kedua, bijak dalam memilih strategi. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya secara efektif, terkoordinasi di semua tingkatan, dan fleksibel terhadap perubahan. Dengan memahami semua ciri khusus ini, perusahaan bisa merencanakan langkah yang tepat dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Setelah kita mengetahui karakteristik atau ciri khususnya, kita langsung masuk ke kategori strategi menurut Rahman tahun 2014. Ada beberapa jenis nih teman-teman strategi yang bisa digunakan perusahaan. Yang pertama, strategi integrasi, di mana strategi ini memungkinkan perusahaan mengontrol pihak lain dalam bisnis, seperti distributor. Yang kedua, pemasok atau bahkan pesaing, untuk meningkatkan kendali dan efisiensi operasional. Lalu yang kedua ada strategi intensif, di mana strategi ini fokus pada produk dan pasar. Contohnya seperti penetrasi pasar atau meningkatkan penjualan produk yang sudah ada. Yang kedua ada pengembangan pasar, di mana memasuki pasar baru. Yang ketiga, pengembangan produk, yaitu menciptakan produk baru untuk memperkuat posisi perusahaan di pasar. Yang ketiga ada strategi diversifikasi, di mana perusahaan memasuki pasar atau mengembangkan produk yang baru. Ada dua jenis nih. Yang pertama itu diversifikasi terkait, di mana bisnis baru masih berhubungan dengan bisnis utama, sehingga bisa terjadi sinergi, misalnya memperluas lini produk yang masih terkait. Yang kedua, diversifikasi tidak terkait, bisnis baru sama sekali berbeda dengan bisnis utama, tujuannya meraih peluang baru atau mengurangi resiko, misalnya perusahaan makanan yang masuk ke bidang teknologi. Lalu yang keempat ada strategi defensif, di mana digunakan saat perusahaan menghadapi penurunan. Contohnya yaitu ada penciutan, di mana mengurangi biaya dan aset perusahaan. Yang kedua ada divestasi, di mana menjual sebagian bisnis yang tidak menguntungkan. Lalu ada likuidasi, menjual seluruh aset perusahaan untuk mendapatkan nilai tunai. Nah, setelah kita membahas jenis-jenis strategi, di sini kita juga akan membahas tingkatan-tingkatan strategi yang ada di manajemen strategi nih teman-teman. Pertama itu ada di tingkat perusahaan, di mana keputusan strategi besar seperti visi, misi,
arah dan alokasi sumber daya ditetapkan oleh direktur utama atau pemilik perusahaan. Yang kedua ada di tingkat fungsional, di mana strategi dijalankan di departemen tertentu seperti pemasaran, departemen keuangan, produksi, atau sumber daya manusia agar mendukung tujuan perusahaan. Yang ketiga ada di tingkat operasional, di mana kegiatan sehari-hari yang dijalankan oleh manajer dan staf-staf perusahaan. Yang terpenting, semua tingkatan strategi harus terkoordinasi dengan baik, karena dengan komunikasi dan kerjasama yang efektif, visi besar dari sebuah perusahaan bisa dijalankan secara konsisten setiap harinya. Selanjutnya, strategi intensif. Apa sih strategi intensif itu? Strategi intensif adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan posisi kompetitif dengan cara memainkan potensi produk yang sudah dimiliki. Artinya, perusahaan tidak langsung fokus membuat produk baru, tetapi lebih kepada mengoptimalkan penjualan, pemasaran, dan penggunaan produk yang sudah ada di pasar. Strategi ini biasanya diterapkan oleh perusahaan ketika melihat bahwa pasar yang sudah ada masih memiliki peluang untuk berkembang, sehingga lebih efektif untuk memperkuat posisi di pasar tersebut daripada mengambil risiko masuk ke pasar baru. Dengan strategi intensif, perusahaan dapat menghemat biaya inovasi besar-besaran dan lebih fokus pada peningkatan performa produk yang sudah dikenal oleh konsumen. Terdapat berbagai contoh strategi intensif yang dapat digunakan. Salah satunya ialah penetrasi pasar atau market penetration. Penetrasi pasar atau market penetration adalah strategi untuk meningkatkan pangsa pasar dari produk yang sudah ada tanpa masuk ke pasar baru. Perusahaan berusaha agar lebih banyak orang membeli produk mereka atau pelanggan lama membeli lebih sering. Strategi ini penting karena lebih hemat dibandingkan produk baru, memanfaatkan pasar yang sudah dikenal, serta cocok saat pasar masih punya peluang untuk berkembang. Adapun beberapa taktik umum yang sering digunakan pada penetrasi pasar. Yang pertama yaitu penetapan harga rendah, kedua promosi dan pemasaran, ketiga peningkatan distribusi, keempat peningkatan kualitas dan layanan, kelima ekspansi geografis, keenam inovasi produk atau fitur, dan terakhir program loyalitas pelanggan. Salah satu contoh nyata perusahaan yang menggunakan strategi penetrasi pasar ialah McDonald's. McDonald's sebagai salah satu restoran cepat saji terbesar di dunia telah berhasil menerapkan strategi penetrasi pasar dengan efektif. Mereka terus berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar dan menarik lebih banyak pelanggan melalui berbagai taktik, seperti pertama, penetapan harga rendah. McDonald's menawarkan menu dengan harga terjangkau, seperti paket hemat. Hal ini membuat produknya bisa dijangkau oleh berbagai kalangan dan meningkatkan jumlah pembeli. Kedua, promosi dan pemasaran. McDonald's aktif melakukan promosi melalui iklan TV, media sosial, dan campaign menarik. Strategi ini membantu meningkatkan daya tarik dan membuat brand tetap diingat oleh konsumen. Ketiga, inovasi produk. McDonald's rutin menghadirkan menu baru untuk edisi terbatas untuk menarik minat pelanggan. Inovasi ini membuat konsumen tidak cepat bosan dan terus penasaran mencoba produk baru. Keempat, ekspansi geografis. McDonald's membuka di berbagai negara dan kota untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dengan ekspansi ini, mereka dapat meningkatkan penjualan secara global. Kelima, peningkatan layanan. McDonald's meningkatkan pelayanan melalui drive-thru dan aplikasi pemesanan. Hal ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan saat membeli. Keenam, program loyalitas pelanggan. McDonald's menyediakan program hadiah seperti poin atau promo khusus bagi pelanggan setia. Hal ini membuat pelanggan lebih sering kembali dan tetap memilih McDonald's. Yang terakhir, penyediaan menu sehat. McDonald's mulai menyediakan pilihan menu yang lebih sehat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Langkah ini membantu menarik pelanggan yang lebih peduli dengan kesehatan. Selanjutnya ada pengertian dari pengembangan pasar. Apa sih itu pengembangan pasar? Jadi, pengembangan pasar merupakan strategi yang berfokus pada memperkenalkan produk atau jasa yang sudah ada ke wilayah atau segmen pasar yang baru. Nah, kapan strategi ini akan efektif? Strategi ini akan efektif ketika yang pertama, pasar saat ini sudah mulai jenuh atau pertumbuhan yang mulai melambat. Yang kedua, munculnya
permintaan yang kuat di wilayah atau segmen pasar yang baru. Yang ketiga, perusahaan memiliki merek kuat atau teknologi unggul untuk dibawa ke tempat yang baru. Yang terakhir, memiliki riset pasar yang matang, kemampuan finansial, serta dukungan sumber daya manusia yang cukup. Untuk contohnya, kita bisa ambil dari Starbucks. Karena Starbucks merupakan perusahaan yang sukses dalam melakukan pengembangan pasarnya. Nah, selanjutnya ada pengertian dari pengembangan produksi. Apa itu pengembangan produksi? Jadi, pengembangan produksi ini merupakan strategi yang berfokus pada upaya memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada untuk meningkatkan penjualan dan nilai bagi pelanggan. Nah, kapan strategi ini akan efektif untuk digunakan? Strategi ini akan efektif digunakan ketika yang pertama, kita melakukan riset mendalam mengenai kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh konsumen. Yang kedua, memantau persaingan dan perubahan tren industri agar tetap relevan. Yang ketiga, ada menciptakan fitur baru atau desain baru yang memberikan manfaat lebih dibandingkan dengan produk yang lama. Yang terakhir itu ada perencanaan matang dalam alokasi sumber daya dan jadwal kerja yang realistis.